Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Novita Mulia, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video saya kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran bahasa Indonesia yang telah saya lakukan pada kurikulum Merdeka dengan judul Implementasi Pembelajaran Digital pada Diferensiasi Konten dan Diferensiasi Produk Materi Teks Anekdot Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 fase E di SMA Negeri 1 Berau. Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa saya melakukan praktik baik ini pada pembelajaran teks anekdot. Latar belakang yang pertama yaitu transformasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang yang kedua adalah Gen Z dan teknologi. Ada apa sebenarnya dengan Gen Z dan teknologi? Kedekatan Gen Z dan teknologi digital ini ternyata tidak semuanya berdampak baik. Ada juga dampak negatif yang terjadi pada mereka. Mereka terlena dengan game online, mereka terlena dengan sosial media dan konten-konten yang sedang hits pada masanya. Tentu hal itu akan berdampak negatif apabila mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Kemudian, latar belakang berikutnya adalah perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu teknik pembelajaran yang sedang diusung oleh kurikulum Merdeka dengan melihat latar belakang dari peserta didik yang kita hadapi. Selanjutnya adalah miskonsepsi pada teks anekdot. Peserta didik senantiasa hanya bisa memahami teks anekdot secara kontekstual tanpa mereka sadari ternyata kontekstualisasi di teks anekdot itu tidak benar. Karena teks anekdot pada hakikatnya adalah cerita dengan unsur humor tapi sebenarnya berisi kritikan. Tujuan dari praktik baik ini adalah sebagai bentuk pengembangan, menguji kelayakan, dan keefektifan proses implementasi pembelajaran digital pada diferensiasi konten dan diferensiasi produk materi teks anekdot kelas 10 fase E di SMA Negeri 1 Berau. Hal-hal yang telah saya lakukan dalam implementasi ini adalah sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif awal. Asesmen ini berguna untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar dari peserta didik yang saya hadapi, apa gaya belajar mereka, kemudian bagaimana minat dan bakat mereka, serta pengetahuan dasar terkait teks anekdot. Langkah berikutnya adalah saya membuat alur tujuan pembelajaran. Setelah alur tujuan pembelajaran tersusun, langkah berikutnya adalah saya merumuskan indikator tujuan pembelajaran yang pada pembelajaran ini saya mengambil 2 indikator tujuan pembelajaran. Indikator pertama adalah peserta didik mampu menuliskan teks anekdot dengan bahasa yang santun, bersumber pada informasi yang akurat dan valid. Kemudian, yang kedua adalah peserta didik mampu mengalihwahanakan teks anekdot ke dalam bentuk lain. Langkah berikutnya adalah membuat rancangan modul ajar. Model pembelajaran yang saya terapkan pada kegiatan ini adalah PJBL atau Project Based Learning dengan hasil akhir berupa produk yang dinilai adalah hasil belajar psikomotorik. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran barulah nampak bagaimana diferensiasi konten dan diferensiasi produk yang diterapkan. Diferensiasi konten yang saya lakukan adalah dengan menyiapkan media pembelajaran digital menggunakan Smart Apps Creator. Media pembelajaran digital ini berisi terkait konten-konten pembelajaran yang mengikuti bagaimana gaya belajar peserta didik yang saya hadapi berdasarkan hasil asesmen non-kognitif awal tadi. Terdapat beberapa siswa yang gaya belajarnya adalah audio atau audio visual, maka mereka dapat mengakses konten dari YouTube yang saya sematkan. Kemudian bagi siswa yang dia adalah gaya belajarnya visual, maka mereka dapat mempelajari dengan paparan-paparan materi berupa teks yang saya sudah sematkan juga di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini berupa aplikasi dengan menggunakan Smart Apps Creator, kemudian dibagikan dalam versi HTML5 ketika saya membagikan link,
maka siswa dapat mengakses media pembelajaran tersebut. Selain HTML5, media pembelajaran ini juga dapat diakses dengan versi aplikasi yang dapat digunakan di dalam handphone Android. Selain itu, apabila peserta didik menggunakan laptop atau komputer, juga dapat digunakan aplikasi yang dapat diakses pada laptop ataupun komputer. Kemudian, pada diferensiasi produk, saya mengajak peserta didik untuk dapat mengalihwahanakan teks anekdot yang mereka buat untuk menjadi anekdot versi grafis ataupun aural. Pada proses ini, saya mengenalkan beberapa aplikasi digital yang dapat menjadi penunjang mereka untuk menghasilkan produk anekdot grafis ataupun anekdot aural. Di antaranya yaitu Ibispen, CapCut, Pinterest, PowerPoint, VN, Canva, dan Instagram. Dari beberapa aplikasi penunjang tersebut, mereka dapat memilih apakah mereka akan membuat versi anekdot grafis ataupun anekdot aural. Dan pada akhirnya nanti ketika produk mereka telah jadi, mereka dapat mengirimkan hasil produk tersebut ke dalam link Google Drive yang telah disediakan oleh guru. 58,1% peserta didik yang sudah mengimplementasikan aplikasi digital penunjang untuk mereka membuat produk anekdot grafis ataupun anekdot aural. Sedangkan 41,9% mengolah dan membuat anekdot grafis ataupun aural secara manual. Dan tentu hal itu tidak bisa dipaksakan, karena sejatinya pada pembelajaran berdiferensiasi, pendidik hanya memberikan arahan dan memberikan tawaran serta pilihan yang mana yang dapat mereka hasilkan. Produk ini adalah hasil belajar pada aspek psikomotorik dengan rubrik penilaian yang telah dibuat. Kemudian, hasil perolehan nilai pada pembelajaran ini di keseluruhan kelas dari 10A sampai 10G didapatkan hasil nilai terendah yaitu 62,5. Tentu ketika hasilnya 62,5 mereka perlu untuk diberikan pendampingan secara khusus. Kemudian nilai tertinggi adalah 100, sedangkan nilai rata-ratanya adalah 86,6. Dampak yang dicapai pada praktik baik implementasi pembelajaran digital di materi teks anekdot ini. Dampak pertama, yaitu tercapainya tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuat teks anekdot dan mengalihwahanakannya menjadi anekdot grafis atau aural sesuai pilihan kelompok masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran menjadi lebih menarik serta peserta didik menjadi lebih aktif dan bersemangat dikarenakan pemanfaatan teknologi digital dengan tampilan yang lebih menarik dibandingkan hanya dengan melihat buku teks dapat menarik minat peserta didik untuk mempelajarinya. Selanjutnya adalah terselenggaranya pembelajaran berdiferensiasi yang pada praktik baik ini kita lebih menekankan pada diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Selanjutnya yaitu literasi digital atau TPACK, peserta didik maupun pendidik menjadi lebih meningkat. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat berkolaborasi dan bekerja sama karena pada proses pembelajaran ini peserta didik akan dikelompokkan pada kelompok berdasarkan hasil gaya belajar maupun minat mereka yang diketahui oleh pendidik pada asesmen kognitif dan non-kognitif awal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pendidik pada praktik baik ini. Kendala yang dihadapi yaitu ketersediaan jaringan internet yang belum merata di sekolah karena media yang digunakan pertama kali harus diunduh dengan menggunakan internet, kemudian dapat diakses secara offline ketika mereka menggunakan versi aplikasi desktop ataupun aplikasi yang ada pada handphone Android. Selanjutnya yaitu diferensiasi belum maksimal, karena pada diferensiasi yang difokuskan pada pembelajaran ini baru sebatas diferensiasi konten dan diferensiasi produk, sedangkan diferensiasi proses dan diferensiasi lingkungan belajar belum maksimal. Selanjutnya yaitu masih ada yang membuat produk secara manual. Tentu hal ini tidak dapat dipaksakan mengingat bagaimana keterampilan dasar yang dimiliki oleh peserta didik tentu berbeda-beda. Kemudian kesimpulannya adalah implementasi pembelajaran digital terbukti layak dan efektif dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten maupun diferensiasi produk pada materi teks anekdot dengan model pembelajaran PJBL. Kemudian, fungsi peran pendidik sebagai katalisator, inspirator, motivator, dinamisator, evaluator, dan serta kreator pembelajaran berbasis digital haruslah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman peserta didik yang dihadapi. Sekian paparan terkait praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.